Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua kelas 6 SD, Bapak Ibu guru SD, dan anak-anak kelas 6 SD di lingkungan sekitar SMP Negeri 1 Tunjungan. Hari ini adalah hari Jumat, berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, H-4 kegiatan SPMB di Kabupaten Blora. Nah, kesempatan kali ini kami dari SMP Negeri 1 Tunjungan akan mengadakan tanya jawab menampung pertanyaan-pertanyaan terkait persiapan SPMB tahun 2026. Beberapa hari kemarin sudah banyak anak-anak ataupun orang tua maupun Bapak Ibu guru di SD memberikan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum mirip-mirip. Nah, kali ini bersama saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairani Devi Maulana, dipanggil Pak Roni. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, dan keseluruh pertanyaan tadi kami dasarkan atas keputusan Bupati Blora nomor 400.3/83 tahun 2026, di mana Perbup tersebut mengatur tentang juknis SPMB TK, SD, SMP Kabupaten Blora tahun 2026. Oke, langsung saja sambil santai-santai ya, kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Pak Roni, kapan SPMB SMP Negeri 1 Tunjungan dilaksanakan? Baik, SPMB mulai dilaksanakan tanggal 9 sampai 11 Juni 2026. Artinya SPMB mulai minggu depan. Tepatnya tanggal 9, yaitu hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Proses pendaftaran selama 3 hari, Selasa, Rabu, dan Kamis. Adapun pengumumannya pada hari Sabtu 13 Juni 2026 dan daftar ulangnya 15 sampai 17 Juni. Jadi seminggu 3 hari pendaftaran, selang 1 hari pengumuman, kemudian terpotong hari libur, kemudian Seninnya sudah mulai daftar ulang lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak, di SMP 1 Tunjungan kuota muridnya berapa sih? Oke, tahun ini SMP Negeri 1 Tunjungan membuka 8 rombongan belajar dan masing-masing kelas sejumlah 32, sehingga total muridnya yang kami buka pada tahun ini adalah 256 murid. Tuh. Pak, jalur SPMB masing-masing kuotanya gimana ya? Oke. SMP 1 Tunjungan tadi kuota globalnya adalah 256. Dan kemudian dari 256 ini dibagi jadi 4 jalur. Jalur pertama yaitu domisili sebanyak 115 siswa, atau kalau presentasenya adalah 45%, prestasi 77 siswa atau 30%, afirmasi 51 siswa atau 20%, dan jalur mutasi 13 siswa atau 9%. Nah, ini untuk kuotanya ya. Berkas yang perlu disiapkan apa saja? Nah, berdasarkan juknis dari Perbup Peraturan Bupati Blora mensyaratkan beberapa berkas berikut. 1. Formulir pendaftaran, ada pas foto 3x4, 1 lembar. Anak-anak bisa menggunakan pas foto yang diberikan dari SD berupa cetak ya. Terus kemudian ada fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, SKL yaitu surat keterangan lulus dari SD. Kemudian ada surat keterangan nilai rapot mencakup rapot kelas 4, 5, dan kelas 6 semester 1 pada 3 mapel, bahasa Indonesia, matematika, sama ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Terus kemudian ada sertifikat hasil TKA. Jika minggu depan saat proses SPMB SMP berlangsung sertifikat TKA sudah keluar, nanti silahkan kopiannya bisa di bawah. Tapi misalkan belum keluar, dari sekolah baru mengeluarkan, tidak masalah, karena nanti nilai TKA akan terintegrasi di masing-masing akun anak. Terus terakhir adalah SPTJM yang bermaterai 10.000 dan ditandangani oleh orang tua. Nah, data-data ini berasal dari mana, Pak? Kalau formulir, pas foto, terus akta kelahiran dan kartu keluarga, nanti itu pribadi dari masing-masing murid. Kalau SKL, surat keterangan rapot, dan sertifikat TKA nanti
berasal dari pihak sekolah, dan SPTJM nanti dibantu dari pihak sekolah asal atau SD untuk mengunduhkan SPTJM dari akun anak. Selanjutnya, itu tadi adalah berkas-berkas umum. Nah, ada berkas-berkas tambahan khusus pada jalur-jalur tertentu. Yang pertama yaitu kalau misalkan lewat jalur prestasi, harus melampirkan sertifikat atau piagam kejuaraan. Kalau misalkan afirmasi, harus melampirkan fotokopi KIP, PKH yang terdaftar di DTSEN atau data kondisi ekonomi secara nasional. Terus kemudian kalau jalur mutasi, ditunjukkan surat tugas dari instansi, lembaga, atau perusahaan orang tua. Misalkan ada sebelumnya tugas di luar kota Blora, luar Kabupaten Blora, kemudian sekarang tinggal di Kabupaten Blora, berdasarkan penugasan orang tua, nah itu bisa lewat jalur mutasi. Pak, saya mau daftar di SMP 1 Tunjungan. Apa yang harus saya lakukan? Oke. Sebagai persiapan SPMB, Bapak, Ibu, orang tua, dan anak-anak, sebenarnya operator SD telah melangkah beberapa minggu lalu. Telah melakukan input data, verifikasi data, yang kemudian nanti pada hari Selasa sampai Rabu, Bapak, Ibu, atau murid bisa langsung memanfaatkan akun yang ready atau siap untuk digunakan untuk pendaftaran. Pendaftaran sendiri dilaksanakan secara daring atau online lewat satu laman saja, yaitu spmb.bloracap.go.id. Jadi Bapak Ibu, semua informasi, juknis, kuota, jalur, dan lain-lain bisa diakses pada laman ini, spmb.bloracap.go.id. Nah, di SMP Negeri 1 Tunjungan mengambil kebijakan bahwa agar kami pada proses verifikasi berkas dan administrasi kami berjalan lancar dan kemudian rapi, maka masing-masing sekolah boleh mengambil kebijakan tersendiri. Nah, agar administrasi kami rapi dan berkas-berkas yang diarsipkan di kami mudah ditemukan dan tingkat kerapiannya itu bagus, maka bagi anak-anak yang akan mendaftarkan di sini, silahkan nanti di hari Selasa sampai hari Kamis, urut-urutannya ya, silahkan anak-anak datang ke SMP Negeri 1 Tunjungan, nanti akan diarahkan oleh panitia dari SMP. Nah, tahapan-tahapannya, 1. Silakan nanti anak-anak bisa mengambil dan mengisi formulir pendaftaran berupa 1 lembar kertas formulir. Nah, itu untuk khusus di SMP Negeri 1 Tunjungan ya, internal SMP Negeri 1 Tunjungan. Kemudian setelah anak-anak mengisi formulir tersebut, akan diarahkan kembali ke satu ruangan, di mana ruangan tersebut dicek kelengkapan berkas nanti. Kelengkapan berkasnya apa, barangkali masih ada yang kurang, kemudian akan diminta untuk melengkapinya. Tapi kalau sudah lengkap, nanti akan diarahkan lagi menuju lab komputer di gedung paling depan, lantai 2. Di mana nanti anak-anak akan dibantu oleh operator SMP melakukan pendaftaran online. Nah, Pak, kalau misalkan saya sudah daftar online dari rumah, apakah tetap ikut prosesnya seperti yang belum daftar? Ya, kami sarankan ya. Nah, jadi nanti tetap melalui prosedur yang ada di SMP Negeri 1 Tunjungan. Setelah dari lab 2, nanti anak-anak akan diminta untuk mencocokkan. Jadi kami akan mencocokkan yang di-input di web SPMB dengan berkas fisiknya sesuai atau tidak. Setelah sesuai, maka kami akan verifikasi berkas online tersebut, dan bukti bahwa anak-anak sudah verifikasi berkas nanti akan diberi 1 lembar kertas bukti verifikasi yang ditandatangani oleh panitia. Nah, itu sebagai bukti bahwa anak-anak telah melakukan verifikasi berkas. Dan kalau mau tahu, Pak, saya sudah diverifikasi atau belum, selain bukti kertas itu tadi, anak-anak juga bisa ngecek orang tua, seluruh warga bisa mengecek di laman spmb.bloracap.go.id. Oke, itu. Pak, saya pendaftaran. Pak, saat pendaftaran saya bisa milih berapa sekolah ya, Pak ya? Oke. Tahun ini diberikan kesempatan untuk memilih 2 pilihan ya, memilih 2 pilihan. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Pilihan pertama dan pilihan kedua harus pada sekolah yang berbeda.
namun bisa lewat jalur yang sama. Contoh, ini SMP Negeri 1 Tunjungan pilihan pertama jalurnya domisili. Terus di pilihan kedua, anak-anak pilih SMP Negeri B lewat jalur prestasi, itu boleh. Pak, misalkan sama-sama dua-duanya domisili, boleh juga, asal di sekolah yang berbeda. Nanti saat memilih, itu sudah ada keterangannya. Ketika memilih pilihan SMP Negeri 1 Tunjungan, secara jarak dengan rumah itu berapa, dan seterusnya. Jadi pilihannya 2 ya. Pak, kalau sudah daftar, apakah bisa mencabut berkas? Nah, berdasarkan Pergub halaman 18, nanti Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru atau orang tua bisa ngecek di Pergub halaman 18 bahwa kuota pencabutan berkas itu adalah 1 kali. Nah, misalkan ini kami simulasikan. Pendaftaran pertama di SMP Negeri 1 Tunjungan ngambil jalur domisili, terus pilihan kedua SMPN B jalur prestasi. Kemudian ternyata kegeser. Apa yang dilakukan? Mencoba tetap kokoh pengen di SMP 1 Tunjungan tapi menggunakan jalur yang lain. Maka bisa dihapus. Yang awalnya ada kuota menghapus 1 kali karena sudah digunakan, maka kuotanya akan hilang. Sehingga sisa 0. Nah, pilihan 1 masih kosong nih. Maka selanjutnya bisa memilih lagi. Kalau tadi lewat domisili, sekarang mencoba berganti lewat prestasi. Ini. Next. Pak, bahas per jalur dong. Oke, bahas per jalur. Ya, tak minum dulu ya. Domisili. Oke, 1. Ini jalur dengan kuota yang paling banyak ya. Jalur domisili kuotanya 115. Kalau domisili itu adalah berdasarkan jarak. Jadi rumah anak-anak semua, maps-nya itu sudah diletakkan di titik sesuai rumahnya. Kemudian nanti sistem akan membaca berapa jarak antara garis SMP Negeri 1 Tunjungan dengan rumah anak-anak tadi. Nah, yang bisa menggonta-ganti maps-nya, yang menentukan map-nya adalah guru SD, sehingga pastikan bahwa letak rumah yang diklik oleh Bapak Ibu guru SD sudah benar-benar sesuai dengan kondisi asli siswa. Pak, apakah guru SMP bisa mengecek? Bisa. Jadi kami mohon Bapak Ibu guru SD untuk meletakkan titik rumahnya sesuai ya. Contoh ini misalkan kami coba simulasikan tarik garis SMP 1 Tunjungan dengan rumah yang ada di daerah Taman Rejo. Nah, itu langsung muncul jaraknya berapa. Jadi kalau domisili bukan berdasarkan jarak itu ya, jarak jalan ya, tapi langsung ditarik garis lurus. Ini domisili, berarti semakin dekat rumahnya akan semakin besar peluangnya untuk diterima di SMP 1 Tunjungan. 2. Jalur prestasi, kuotanya adalah 77. Nah, pemeringkatannya adalah berdasarkan skor. Penentuan skornya bagaimana? Berdasarkan Pergub, bisa dicek halaman 14-16, di mana persentasenya adalah 21% nilai TKA, ditambah dengan 9% raport, ditambah 70% kejuaraan. Nah, raport yang dipakai adalah kelas 4, 5, 6, semester 1, 4-nya dua-duanya, 5 dua-duanya, kelas 6 hanya semester 1, 3 mapel. Bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Kalau nilai TKA nanti adalah otomatis terinput dan terintegrasi di akun masing-masing anak. Pak, simulasikan dong Pak, misal cara menghitungnya bagaimana? Oke, berdasarkan Pergub tadi, halaman 14-16, kami coba simulasikan. Misalkan nih, Alex, rata-rata nilai rapotnya ketika di total adalah 88,6. Terus punya nilai TKA rata-ratanya 76, dan Alex juara 2 Popda Renang tingkat kabupaten. Oke, skornya bagaimana? 0,21 atau 21% dikali 76, 0,09 kali 88,6 karena 9%, dan 70% dikali 12,5. Pak, dapat 12,5 dari mana? Silakan dicek di Pergub halaman 14-16. Di sana telah tertera tabel masing-masing skor untuk tiap jenis kejuaraan. Jadi dengan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, itu skornya berbeda.
berregu atau pribadi atau perseorangan itu berbeda, lomba yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah itu juga beda. Silakan bisa dicek. Nah, hasil perhitungan tadi mendapatkan skor 32,684. Nanti yang skornya paling tinggi berarti peringkatnya atas, kemudian skornya yang rendah akan berada di bawah. Pak, dengan saya punya nilai segini, TKA segini, kemudian rapot segini dan kejuaraan segini, kira-kira saya bisa lolos nggak, Pak? Saya tidak bisa menjawab karena lolos atau tidaknya selain ditentukan karena nilai itu sendiri, tapi juga ditentukan dari nilai-nilai dari pendaftar-pendaftar yang lainnya. Pak, kalau misalkan saya tidak punya kejuaraan, apakah bisa daftar prestasi? Tetap bisa, namun dengan konsekuensi skornya hanya 21% dari TKA, 9% dari rapot, dan 0 dari kejuaraan karena tidak punya kejuaraan. Pak, apakah masih bisa? Bisa, tapi dengan konsekuensi tadi, gitu ya. Oke. Next, selanjutnya afirmasi. Bapak Ibu atau anak-anak bisa lihat di Perbup halaman 11.4 di mana afirmasi ditujukan kepada satu keluarga ekonomi kurang mampu yang ada di desel 1 sampai 4. Nanti kalau Bapak Ibu dan anak-anak pengen daftar lewat jalur afirmasi di SPTJM, anak nanti akan tertera keterangan afirmasi iya atau tidak. Kalau iya berarti bisa mendaftar lewat jalur afirmasi, kalau tidak berarti tidak. Itu sudah terkunci otomatis dari sistem, sehingga nanti ketika punya di SPTJM ada keterangan ya, pilihan jalur afirmasi akan terbuka dan bisa diklik. Kalau sedangkan jika tidak munculnya keterangan tidak, maka tidak bisa. Kalau Pak, jika pendaftar melebihi kuota diurutkan berdasarkan jarak. Oh iya, kuotanya 51, tapi misalkan nih pendaftarnya ada 55. Bagaimana prosesnya? Kalau beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, penentuannya berdasarkan siapa yang cepat daftar, dia yang diterima. Kalau sekarang tidak. Sekarang afirmasi pun jika kuotanya melebihi, yang diterima adalah yang jarak rumahnya lebih dekat, ya, yang jarak rumahnya lebih dekat. Jadi sama-sama afirmasi. Nanti kalau kuotanya lebih dari yang mendaftar lebih dari 51, maka tetap prioritas urutannya yang ranking pertama adalah yang rumahnya paling dekat. Oke, next, mutasi. Ya, mutasi kuotanya 13. Ini diperuntukkan bagi anak-anak yang orang tuanya mendapatkan perpindahan tugas. Contoh misal ada PNS, ada karyawan dari suatu perusahaan, awalnya bertugas di luar Kabupaten Blora, kemudian diberi penugasan di Kabupaten Blora, belum ada 1 tahun nih, kakaknya masih sana. Nah, untuk mendaftar lewat jalur ini kan nggak bisa, maka diberi jalur tersendiri yaitu jalur mutasi. Dengan bukti dukungnya nanti harus membawa surat penugasan atau perpindahan tugas dan surat keterangan domisili atau KK yang umurnya belum ada 1 tahun, menunjukkan bahwa anak tersebut memang baru pindah atau baru mutasi. Nah, ada lagi kalau mutasi ini diperuntukkan oleh anak guru atau tendik di sekolah tersebut. Nah, kalau misalkan pendaftar melebihi kuota, sama diurutkan berdasarkan jarak. Jadi misalkan pendaftarnya banyak, maka yang rumahnya lebih dekat adalah yang diprioritaskan untuk masuk. Nah, ini pertanyaan yang juga cukup sering ditanyakan. Kalau ada kuota di jalur tertentu yang sisa, nanti kuotanya lari kemana, Pak? Oke, tadi masing-masing jalur sudah ada kuotanya. Kalau sisa bagaimana? Mari kita buka Perbup halaman 12. Di sana ada 5 poin menerangkan bahwa satu, kalau jalur mutasi sisa akan digunakan untuk domisili dulu, afirmasi, dan atau prestasi. Jadi nanti kalau tadi misalkan di satu tunjungan ada 13, ternyata yang memanfaatkan hanya 1, maka 12-nya akan lari ke domisili dulu. 2. Jika jalur domisili bersisa akan digunakan untuk afirmasi. Kalau di SMP 1 tunjungan
biasanya domisilinya full terus ya, jarang ya. Yang sering atau rutin kosong itu adalah jalur mutasi. 3. Jalur afirmasi, kalau kosong digunakan untuk domisili. Oke, bentar ya, ada bel. Kemudian kalau afirmasi sisa digunakan untuk jalur domisili lagi. Kalau di SMP 1 Tunjungan biasanya afirmasinya juga seringnya penuh. Prestasi bersisa seringnya penuh juga, tapi kalau misalkan ada prestasi bersisa akan digunakan untuk domisili dan afirmasi. Terakhir kalau misalkan domisili sisa, afirmasi sisa, nanti sisanya itu akan digunakan untuk jalur prestasi. Pak, tadi pagi, oh iya ini perandai-andaian sepertinya ya soalnya ya, atau pertanyaannya. Pak, tadi pagi di pilihan 1 saya muncul ranking, kemudian sekarang kok tiba-tiba hilang. Artinya apa ya Pak? Oke, kita simulasikan. Misalkan nih, di pukul 10.58 ternyata milih pilihan pertama ada di ranking 114 atau pemeringkatan 114, sedangkan kuotanya adalah 115, kan gawing. Nah, ternyata berjalannya waktu ada pendaftar tambahan yang rumahnya lebih dekat. Apa dampaknya? Ternyata secara urutan kegeser nih, sehingga yang awalnya dia sampai 1 Tunjungan dapat peringkatan sekarang tidak, akan geser ke pilihan kedua, katakanlah SMPN-X jalur domisili dan dapat urutan 34. Nah, kalau kondisi seperti ini yang terjadi adalah anak-anak secara pemeringkatan itu sudah tidak masuk di SMP 1 Tunjungan, ya, sudah tidak masuk. Secara sistem nama anak-anak akan langsung masuk di sistemnya SMPN-X. Pak, apakah harus cabut berkas? Kalau misalkan anak-anak sudah mantap dengan diterima di pilihan kedua, anak-anak tidak perlu cabut berkas atau menghapus pilihan. Karena secara sistem, walaupun ada di pilihan 2, tapi di situ muncul tertera peringkat, artinya untuk sementara sampai belum ada penutupan itu ya, penutupan pendaftaran, anak-anak sementara diterima di SMPN-X gitu. Jadi tidak perlu bawa berkas dulu, dicabut dulu, karena itu nanti otomatis secara sistem akan masuk di SMPN-X, yaitu pada pilihan kedua. Terus, oh ya, yang sering terlupa, tadi pernah saya sampaikan bahwa tentang sisa. Di SMP 1 Tunjungan biasanya yang bersisa adalah jalur mutasi, di mana berdasarkan Pergub halaman 12 nanti ini akan dialokasikan untuk domisili ya. Jadi anak-anak tidak perlu buru-buru. Misalkan awalnya daftar di domisili nih, ternyata awalnya 114, terus kemudian berjalannya waktu kegeser. Nah, kalau anak-anak mencabut pilihan 1, berarti nanti ketika ada luberan atau lebiran dari jalur mutasi, kalau karena pilihan pertama sudah dihapus, maka tidak ada kesempatan untuk menjadi pengganti luberan tadi atau sisa tadi. Tapi kalau anak-anak tetap biarkan kondisi seperti ini, barangkali anak-anak masih masuk pemeringkatan yang bisa mendapatkan sisa jalur mutasi, siapa yang bisa menyangka. Nah, barangkali anak-anak termasuk yang beruntung bisa mengisi kekosongan kuota tadi. Jadi seperti itu. Next. Oh, ini pertanyaan apa nih? Kalau rumah saya di sini dan nilai saya segini, kira-kira bisa masuk? Oh ya. Pak, misalkan ada tanya, Pak, rumah saya daerah Kutub, daerah sini, nilai saya sekian, apakah kira-kira bisa masuk di SMP 1 Tunjungan enggak ya? Saya tidak bisa menjawab kalau itu, karena sekali lagi diterima atau tidaknya, 1 tergantung kuota, 2 tergantung seberapa banyak saingannya. Kalau pendaftarnya banyak sekali, maka saingannya akan semakin ketat, kemungkinan lolosnya juga semakin kecil. Tapi kalau misalkan kuotanya banyak, pendaftarnya sedikit, berarti kemungkinan walaupun rumahnya jauh, tapi karena pendaftarnya kurang, nanti ya akan diterima. Sehingga kalau misalkan ada yang tanya, Pak, rumah saya di sini, kemudian nilai saya segini, bisa diterima tidak? Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab. Nah, itu akan bisa terjawab oleh sistem nanti di hari ketiga saat pengumuman. Nah, sehingga ketika sudah muncul pemeringkatan. Saya murid dari luar daerah, Pak, apa bisa ikut daftar? Bisa. Nah,
tetap bisa. Tidak hanya yang murid asal Blora saja, tetapi luar Kabupaten Blora juga bisa. Namun tentunya kalau murid dari luar Blora, kakaknya luar Blora, satu-satunya jalur yang bisa diakses adalah jalur prestasi. Tapi kalau kemudian ada surat tugas orang tua yang pindah ke Blora, itu bisa dipakai untuk jalur rotasi gitu. Ada lagi kasus, Pak, saya itu kakaknya di Blora, katakanlah di Taman Rejo. Sudah lama kakaknya di sana, tapi saya sekolahnya di luar kabupaten. Itu bisa ikut yang mana, Pak? Kalau hal tersebut bisa ikut domisili, karena basis dari domisili adalah kakak yang usianya lebih dari 1 tahun. Ya, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, mungkin ini informasi atau pertanyaan-pertanyaan yang tadi menurut saya sering ditanyakan kepada kami dari panitia SMP. Berikut tadi jawaban kami yang kami dasarkan atas peraturan Bupati tentang Juknis SPMB tahun 2026. Barangkali Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu orang tua atau anak-anak masih punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi kontak person yang ada di pamflet ini atau di flyer ini, atau menghubungi Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 Tunjungan. Catatan bagi Bapak Ibu guru atau orang tua, layanan pengaduan, layanan tanya jawab dibuka melalui kanal spmb.blorakap.go.id dan masing-masing petugas di SMP negeri masing-masing sekolah. Kalau kami berarti kontak person resminya ada di sini. Nah, dua ini, Pak Bunas dan Pak Roni, saya sendiri. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di sana. Atau lewat kanal sosial media kami, ada di Instagram, TikTok, YouTube, atau nanti ketika ada pertanyaan silahkan di-drop di kolom komentar juga boleh. Nah, Bapak Ibu, selama proses pendaftaran ini tidak ada pungutan apapun. Ya, tidak ada pungutan apapun yang berkaitan dengan SPMB. Jadi ketika nanti di jalan atau dimanapun ada yang menawarkan, Pak, Bu, putrane panjenengan kalau mau daftar di sini dan dijanji yang kalau pengen lolos benar-benar lolos bisa lewat saya dengan membayar uang sekian-sekian. Mohon maaf, itu saya pastikan adalah penipuan karena dari kami tidak memungut apapun. Dan layanan SPMB di Blora ini aksesnya dibuka selebar-lebarnya lewat laman spmb.blorakap.go.id. Bapak Ibu bisa mengakses di sana kuota, jadwal, pemeringkatan, hasil, bahkan selama 3 tahun kemarin. Jadi tahun lalu dan tahun sebelumnya, Bapak Ibu masih ada arsipnya, siapa saja nama-nama anak, jarak rumahnya, dan lain-lain bisa panjenengan akses di sana. Bapak Ibu, itu saja hari ini menjawab pertanyaan yang sudah kami terima. Barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, kami sangat terbuka menerima pertanyaan-pertanyaan tersebut demi dapat melayani panjenengan dan lancarnya SPMB di Blora, khususnya di SMP Negeri 1 Tunjungan. Ya, itu saja hari ini. Terima kasih, kami tunggu kehadiran anak-anak, Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu calon murid SMP Negeri 1 Tunjungan tahun 2026-2027. Sekian, kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.